Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah sembari menanti kedatangan sholat isya, kita mengisi kegiatan kita dengan kegiatan rutin pekanan, di mana pada malam hari ini tema kita adalah Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya salah satu bentuk kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengetahui sisi-sisi penting kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi dan petang kita dianjurkan untuk mengucapkan zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ya, bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dzaqa ta'mal iman, dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya keimanan. Siapa yang akan merasakan manisnya keimanan itu? Man radiya billahi rabba, orang yang ridha bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang satu-satunya yang berhak ia sembah. Wabil islami dina, dia ridha bahwa Islam itu adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama kita sebagai tiga landasan utama. Ya. Jadi raditu billahi rabba, ya, kita ridha bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb, Tuhan yang kita sembah. Itu landasan yang pertama. Kemudian wabil islami dina, itu landasan yang kedua. Ya, jadi kita harus mengenal dinul Islam, agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu landasan yang ketiga. Maka salah satu di antara hal yang memperkuat landasan yang ketiga ini adalah mengetahui sisi-sisi penting kehidupan, sejarah, ya, biografi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mempelajari sirah nabawiyah itu bukan perkara insidentil. Ya, ada orang nanti baca sirah nabawiyah kalau datang Maulid. Ya. Ya. Nanti baca sirah nabawiyah momentum-momentum tertentu. Ya.
ya, seorang tabi'in, ya. Ini di awal pertemuan kita saya pernah angkat ini, ya. Itu mengatakan ya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Ali bin Husain radhiyallahu anhuma mengatakan, kunna nu'allimu maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surata minal Qur'an. Ya. Jadi Ali ibn Al-Husain radhiyallahu an, salah satu cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, anak putra daripada Al-Husain ibn Ali radhiyallahu an, itu mengatakan kunna nu'allimu maghazi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimu surata minal Qur'an. Kami dahulu itu mengajarkan sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kami mengajarkan satu surah dalam Al-Qur'an. Jadi sama, mereka memperhatikan sirah nabawiyah itu seperti pengajaran salah satu surah dari Al-Qur'an. Ya, maka sekali lagi ini bukan sifatnya insidentil. Harus ada, ya, waktu kita untuk mengkaji, merenungi dan mengambil pelajaran dari sisi-sisi kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan kejadian pembangunan Ka'bah, renovasi Ka'bah yang terjadi pada masa sebelum diangkatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas beberapa bentuk penjagaan Allah, ya. Beberapa bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Kita tahu bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu kekhususan dan keistimewaan beliau, para nabi dan rasul secara umum, mereka itu adalah ma'sum. Ma'sum itu artinya dijaga dari kesalahan dan kekhilafan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Tetapi itu nanti setelah menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Sifatul ismah, ya, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan kemurnian syariat. Maka nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, itu dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kaitannya hal-hal yang terkait secara langsung berkaitan dengan tuntunan syariat. Tetapi ternyata sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, ternyata nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mendapatkan penjagaan itu. Nah, ini beberapa bukti yang bisa kita jadikan sebagai landasan bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama, ternyata semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, sama sekali nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menyentuh yang namanya berhala. Namanya berhala. Jadi sama sekali tangan beliau itu tidak pernah menyentuh berhala. Dijaga oleh Allah. Apalagi sampai mengusap berhala, apalagi sampai menyembah berhala, sama sekali tidak. Ya, padahal kita tahu
masyarakat jahiliyah itu adalah masyarakat penyembah berhala, ya. Penyembah berhala, bahkan berhalanya sangat banyak. Dalam Al-Quran disebut Al-Lata, apalagi Wal-Uzza, Wal-Manat, dan seterusnya. Bahkan di sekeliling Ka'bah itu dipenuhi dengan berhala-berhala. Dipenuhi dengan berhala-berhala. Maka dalam riwayat hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Zaid ibn Harithah radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan Zaid bin Harithah ini adalah seorang pembantu, bahkan pernah diangkat menjadi anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bapaknya Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Jadi Zaid bin Harithah, beliau mengatakan, wa tuftu ma'ahu, saya pernah bersama dengan Rasulullah itu tawaf di Ka'bah. Ibadah tawaf itu adalah ibadah yang sudah dilakukan oleh umat manusia sejak Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Jadi tradisi dan ibadah tawaf itu sudah dilakukan secara turun temurun. Maka masyarakat jahiliyah itu biasa melaksanakan tawaf, ya. Wa tuftu ma'ahu, ya, meskipun cara tawafnya tentunya berbeda-beda, ya. Bahkan dalam riwayat sebagian masyarakat jahiliyah itu saking, ya, meskipun dari satu sisi mereka menghormati, ya, ibadah kepada Allah dalam bentuk tawaf, tapi di sisi yang lain juga menunjukkan kejahilian mereka. Apa yang mereka lakukan kalau mereka tawaf itu? Mereka melaksanakan tawaf, mohon maaf, dalam keadaan telanjang, ya, telanjang, ya, sambil bertepuk tangan, ya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan hajjatul wada, itu Rasulullah tidak langsung pergi haji tahun itu. Tidak langsung pergi haji pada tahun itu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan terlebih dahulu, ya, kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk melaksanakan haji pada tahun itu. Dan salah satu penyampaian sahabat Abu Bakar As-Siddiq, alla yatufa bil baiti uryanan, sejak saat ini tidak boleh lagi ada orang yang melaksanakan tawaf di Ka'bah sambil telanjang, ya, karena ini merupakan salah satu tradisi jahiliyah, ya. Mungkin ada filosofi di balik itu, ya. Ya, seperti pada saat kita menjelaskan pembangunan Ka'bah, mereka berkomitmen agar bangunan itu dibangun dari hasil apa? Dari hasil penghasilan mereka yang bersih. Ya, jadi tidak boleh ada uang riba di dalamnya, tidak boleh ada uang kotor di dalamnya. Makanya Ka'bah itu tidak sempurna dibangun karena apa yang mereka kumpulkan tidak cukup untuk membangun Ka'bah secara keseluruhan. Nah, mungkin salah satu hal yang bisa kita tangkap, mereka tidak mau tawaf pada diri mereka ada sesuatu yang kotor, tapi di sisi yang lain menunjukkan kejahilan juga karena, ya, tawafnya itu sambil telanjang, tidak berpakaian. Nah, dalam hadis ini dikatakan wa tuftu ma'ahu, saya pernah melaksanakan tawaf bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma marartu masahtu bihi ay bis sanam, maka kata Zaid, pada saat saya tawaf, saya melewati satu berhala dan saya mengusap berhala itu. Jadi Zaid ibn Harithah ini tentunya ini sebelum Islam, ya, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Kata Zaid bin Harithah, saya mengikuti kebiasaan tradisi orang-orang jahiliyah, kalau tawaf itu mereka mengusap berhala itu, maka saya lakukan itu.
Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamassahu. Jangan sekali-kali kamu mengusap berhala itu. Jadi Rasulullah melarang Zaid bin Harithah untuk menyentuh bahkan mengusap berhala itu. Ya. Fakultu fi nafsi, maka Zaid mengatakan, la amassannahu hatta andura ma yakun. Yes. Dia berkata dalam dirinya, Zaid bin Harithah mengatakan, saya mau coba-coba, saya akan tetap usap. Saya mau lihat bagaimana respon, reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau saya mengusap. Famasahtuhu, maka saya usap berhala itu. Padahal tadi sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tunha, bukankah engkau saya sudah larang tadi untuk mengusap berhala itu, kenapa masih diusap? Rasulullah marah. Ya. Rasulullah marah atas perbuatan yang dilakukan oleh Zaid ibn Harithah. Maka Zaid bin Harithah mengatakan, fawalladhi akramahu wa anzalahu alaihi alkitab mastalama salaman hatta akramahu Allahu billadhi akramahu wa anzala alaihi. Jadi Zaid itu bersumpah, ya, bersumpah demi zat, ya, demi Allah yang telah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersumpah Rasulullah sama sekali dalam kehidupan beliau itu tidak pernah menyentuh yang namanya berhala. Ya, mastalama sanaman. Rasulullah tidak pernah menyentuh, ya, mengusap, ya, berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Itu yang pertama para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminum khamar, menyentuh khamar sama sekali. Tidak pernah menyentuh khamar. Ya, padahal kita tahu khamar itu menjadi minuman yang paling disukai, ya, disukai oleh orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu. Makanya kita tahu dalam Islam pelarangan khamar itu dilakukan secara berangsur-angsur, bertahap. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya ayat yang pertama turun, la tashrabul khamar, jangan minum khamar, seandainya itu ayat yang pertama, maka tidak ada yang masuk Islam. Kenapa? Saking gemarnya mereka meminum khamar. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh khamar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ikut berjudi. Ya. Tidak pernah ikut berjudi. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah ikut dalam majelis-majelis, dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh orang-orang musyrikin di Mekah, ya, yang di dalamnya terdapat hal-hal yang memperlenakan mereka, ya, dan menjadikan mereka itu menjadikan majelis itu, pertemuan itu adalah pertemuan yang sia-sia, sendagura dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah mengikuti hal tersebut. Bahkan, ya, sebentar saya akan jelaskan satu riwayat pernah Rasulullah akan ikut tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat Rasulullah tidak pernah minum khamar, tidak pernah ikut dalam tidak pernah ikut berjudi, ya, dan seterusnya. Padahal Rasulullah tetap hidup bermasyarakat dengan mereka, ya. Rasulullah berinteraksi dengan mereka. Tetapi untuk kebiasaan-kebiasaan yang jelek, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal tersebut. Kemudian sampai-sampai dalam riwayat Rasulullah itu kalau tersingkap auratnya,
ya, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, itu ya ya sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pingsan, ya, karena beliau tidak mau auratnya itu tersingkap. Ya, ini dijelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah, ya, dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, lamma buniyatil Ka'bah, ya, kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu, pada saat Ka'bah dibangun, direnovasi, dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbas yanqulanil hijarah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta paman beliau yang sebaya dengan Rasulullah, namanya Abbas bin Abdul Muttalib, ya, itu yanqulanil hijarah. Itu keduanya itu mengangkat batu untuk pembangunan Ka'bah. Ya. Faqala Abbas, berkata paman beliau Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al izaraka ala rakabatik yaqika minal hijarah. Fakharra ala al-ardi wa tamahat aynahu ila as-sama' summa afaqa izari fashudda alaihi izaruhu. Jadi paman beliau Abbas mengatakan, wahai Muhammad, supaya punggungmu tidak lecet mengangkat batu itu, maka letakkan izar. Izar itu, ya, izar itu kain yang dipakai di bagian bawah. Ya, kalau kita umrah itu kan kita pakai dua kain, ya, dua helai kain. Yang di atas itu namanya rida, Yang di bawah yang menutupi aurat kita itu namanya izar. Ya, jadi Abbas mengatakan, wahai Muhammad, ya, kalau engkau mengangkat batu, letakkan izarmu, letakkan kain yang berada di bawah itu di atas punggungmu, di atas pundakmu ini, supaya pundakmu itu tidak lecet. Maka pada saat izar tersebut itu diletakkan di pundak Rasulullah, pada saat itu juga Rasulullah pingsan. Ya, dalam hadis ini dikatakan fakharra 'alal ardi, tiba-tiba Rasulullah terjatuh, ya, wa tamahat ainahu ila sama, matanya menatap ke langit. Kemudian setelah tersadar, beliau mengatakan, izari, mana sarungku? Ya, mana sarungku? Ya, maka kembali, ya, diberikan kain sarung itu, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikat, ya, kain sarung tersebut. Nah, para jamaah sekalian, jadi sampai penjagaan itu dari sisi fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijaga oleh Allah. Ya, kalau tersingkap aurat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terjadi hal-hal yang seperti ini. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah dalam pelaksanaan ibadah mereka. Ya, tadi kita sudah jelaskan salah satu bentuknya. Kalau mereka tawaf, mereka itu mengusap berhala. Rasulullah tawaf tapi tidak pernah mengusap berhala. Salah satu di antara hal yang menunjukkan itu adalah pada saat pelaksanaan ibadah haji. Kita tahu ibadah haji ini adalah salah satu ibadah yang menjadi warisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah juga pergi haji pada masa jahiliyah. Ya, dalam hadis Jubair ibn Mut'im, beliau mengatakan, adlaltu ba'iran yauma Arafah, pada hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Saya kehilangan unta saya. Kata Jubair ibn Mut'im. Fa kharajtu atlubuhu. Maka saya cari unta saya itu.
fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqifan ma'an nas bi Arafah. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta beberapa orang itu sedang wukuf berdiri di padang Arafah. Maka Jubair ibn Mut'im mengatakan, hadza minal hums fama sya'nuhu hahuna. Kata Jubair bin Mut'im waktu itu kan belum Islam ya. Dia mengatakan, apa yang dilakukan oleh orang ini di sini? Orang-orang jahiliyah kalau mereka melaksanakan haji itu tidak pernah sampai ke Arafah. Ya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan orang-orang jahiliyah melaksanakan ibadah haji itu tidak mau keluar dari daerah haram. Mereka tidak mau keluar dari daerah haram. Jadi kawasan Al-Haram ya, kawasan Al-Haram itu sudah ada batasan-batasannya. Nah, orang-orang jahiliyah pada saat melaksanakan ibadah haji itu tidak mau keluar dari daerah haram. Mereka melaksanakan ibadah haji itu hanya sampai batasan haram. Jadi mereka wukufnya itu bukan di Arafah. Wukufnya di mana? Di Muzdalifah. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada saat pelaksanaan haji ya, sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau itu melaksanakan ibadah haji dan beliau sengaja keluar dari daerah haram ke padang Arafah. Kita tahu Arafah itu bukan daerah haram ya. Arafah itu bukan daerah haram karena di dalam Islam melaksanakan haji dan umrah itu harus menggabungkan dua tempat, daerah yang halal dan daerah yang haram. Kita harus menginjakkan kaki kita, badan kita ini harus berada di posisi dua tempat itu. Jadi harus digabungkan, tidak boleh daerah haram saja. Makanya orang Mekah kalau mau pergi umrah tidak boleh dia ihram dari rumahnya, tidak boleh. Tidak boleh dia ihram dari rumahnya. Dia harus keluar dulu ke daerah halal. Kemana? Ke Tan'im ya, yang biasa disebut dengan Masjid Aisyah ya, ke Tan'im atau ke Ji'ranah ya. Itu semuanya daerah halal. Jadi mereka itu harus keluar dulu. Jadi tidak boleh berihram orang Mekah setelah datangnya Islam tentunya. Itu kalau mau pergi umrah harus menggabungkan dua tempat. Jadi tidak boleh mereka berihram dari tempat mereka. Sebaliknya, kalau pergi haji, mereka boleh berihram dari rumah mereka. Kenapa? Kenapa para jamaah sekalian? Karena di antara rukun haji itu ada yang namanya wukuf di Arafah, dan Arafah itu berada di daerah halal, bukan daerah haram. Jadi kalau haji tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mereka tidak perlu ke Tan'im, tidak perlu ke Ji'ranah untuk berihram, cukup dari rumah mereka masing-masing. Kenapa? Karena pada saat wukuf di Arafah, mereka menginjakkan kaki mereka di tanah yang halal. Maka hal itu sudah ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa semasa hidup Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, termasuk diantaranya adalah prosesi pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini yang ketiga atau yang keempat. Kemudian yang terakhir para jamaah sekalian, di antara hal yang merupakan penjagaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Jadi Al-Imam Al-Baihaqi ya, itu punya kitab namanya Dalailun Nubuwah, tanda-tanda kenabian. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kisahnya panjang, tapi saya singkatkan saja. Kita tahu apa pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, menggembalakan kambing. Menggembalakan kambing. Nah, jadi suatu ketika
ya, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggembalakan kambing. Dan kita tahu kalau mereka menggembalakan kambing, mereka biasanya keluar ke daerah-daerah yang agak jauh dari kota Mekah. Nah, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin juga ikut dalam keramaian yang dilakukan oleh orang-orang Mekah. Maka pada saat menggembalakan kambing, Rasulullah bilang kepada temannya, ya, absir li ghanami hatta adkhula Makkah fa asmura fiha kama yasmurul fityan. Tolong sebentar, kalau datang waktu malam kamu lihat kambing-kambing saya, ya, kambing-kambing gembalaan saya. Saya mau masuk ke kota Mekah, karena kalau menggembalakan kambing biasanya tidak 1 hari 2 hari, mereka berada di luar kota Mekah itu berhari-hari, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, dia titip kambingnya kepada temannya, tolong dilihat kambing-kambing saya malam ini. Saya mau masuk ke kota Mekah, saya mau begadang bersama pemuda-pemuda Mekah. Ya, namanya anak muda. Ya, Rasulullah juga memiliki keinginan-keinginan yang seperti itu. Maka Rasulullah masuk ke kota Mekah, kemudian ternyata beliau mendengarkan ada semacam pesta, ada suara musik, ya, ada suara gendang dan seterusnya. Maka Rasulullah bertanya, ya, fadakhaltu hatta idza ji'tu awwala darin min duri Makkah sami'tu azfan, ya, faqultu ma hadza. Saya bertanya ke salah seorang penduduk Mekah, apa ini? Faqila, maka dikatakan tazawwaja fulanun fulanah fajalastu. Jadi ketika Rasulullah tanya, ini ya keramaian ini gara-gara apa gerangan keramaian ini? Maka disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada pesta pernikahan, si fulan menikahi si fulanah. Kita tahu orang-orang Arab itu kalau menggelar pesta pernikahan sampai hari ini, itu waktunya kapan? Waktunya kapan? Waktunya malam, habis Isya. Ya, sampai kapan? Sampai menjelang subuh. Ya, saya pernah diundang para jamaah sekalian. Diundang pesta pernikahan orang Mekah. Ya, orang Mekah datang terlalu cepat, habis Isya langsung datang. Habis Isya langsung datang, nunggu makanannya, kapan keluar makanan ini? Ternyata yang hidangkan kopi Arab, kurma, biasalah sambut tamu seperti itu, ya. Dikasih cemilan, permen, ya, dikasih minyak wangi, macam-macam. Tunggu-tunggu kapan makan besarnya ini keluar. Tidak keluar-keluar, nanti keluar tengah malam. Di atas jam 12 seingat saya waktu itu, di atas baru keluar makan besarnya. Perut sudah apa? Keroncongan. Bayangkan habis Isya, nanti lewat jam 12 malam baru makan besar. Ya, jadi kalau diundang sama orang Arab, kalau bapak-bapak ke Mekah, ke Madinah diundang untuk pesta pernikahan, jangan datang terlalu cepat. Datang tengah malam saja, pas, ya. Nah, itu kebiasaan mereka. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diberitahukan malam itu ada pesta pernikahan, Rasulullah ingin ikut pesta pernikahan sambil mendengarkan lantunan-lantunan musik yang ada pada saat itu, gendang dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Sudah masuk waktu ya? Iya. Maka apa yang terjadi? Fajalastu wa daraballahu ta'ala ala udhuni fawallahi ma aiqadhani illa massu syamsi faraja'tu ila sahibi faqala ma fa'alta qultu ma fa'altu syai'an summa akhbartuhu billadhi ra'ait. Jadi apa yang terjadi? Pada saat Rasulullah mau ikut ke dalam pesta keramaian itu, di mana di tempat itu ada gendang dan seterusnya dibunyikan, maka apa? Wa daraballahu ta'ala ala udhuni. Allah Subhanahu wa taala menjadikan
seakan-akan telinga Rasulullah itu apa? Tuli. Fadaraballahu ala udhuni. Tiba-tiba Rasulullah tidak melihat, tidak mendengar. Fawallahi ma aiqadhani illa massus syams. Dan tiba-tiba Rasulullah langsung tertidur, dan Rasulullah nanti terjaga ketika keesokan harinya sengatan terik matahari mengena badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nanti Rasulullah terjaga ketika matahari sudah terbit. Ya, ketika matahari sudah terbit. Jadi sepanjang malam Rasulullah itu tertidur. Ya, tidak ikut pesta keramaian yang dilakukan oleh pemuda-pemuda musyrikin, pemuda-pemuda Mekah yang ada pada saat itu. Dalam riwayat ini dikatakan sampai 2 kali Rasulullah mau melakukan itu, dan kejadian itu berulang 2 kali, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga tidak ikut dalam pesta-pesta keramaian yang kita tahu orang-orang jahiliyah ketika melakukan pesta-pesta pernikahan seperti itu, seperti yang ya kita ketahui tadi, ya, minum khamar, ya, melakukan hal-hal yang tidak pantas, ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian, beberapa hal yang menunjukkan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Saya kira hikmahnya jelas. Pelajaran yang bisa kita ambil, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kehidupan Rasulullah, sejarah kehidupan Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu betul-betul bersih. Ya. Tidak ada celah bagi orang-orang untuk menghinakan atau untuk menjelek-jelekkan atau mendapatkan aib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada celah sama sekali. Ya. 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 Karena kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada celahnya, ada aibnya, maka itu nanti bisa dijadikan sebagai hujjah, alasan bagi orang lain. Ya, kamu kan dulu sama dengan saya juga. Ya. Ya, jadi ya, biasa kan kita berhujjah seperti itu kalau lihat orang sudah baik, kita ingat masa lalunya. Padahal masa lalu ya biarlah berlalu. Tidak usah diungkit-ungkit, ya. Don't look back. Ada dulu itu. Ya, jangan lihat masa lalu. Memang betul para jamaah sekalian. Ya. Memang betul tidak boleh kita mengungkit masa lalu. Ya, masa lalu biarlah berlalu, biarlah jadi pelajaran dalam kehidupan kita. Karena kalau masa lalu yang dihitung, maka ya, tidak ada orang yang lepas dari yang namanya kehilafan dan kesalahan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dijaga betul oleh Allah, sehingga tidak ada orang yang bisa menjelek-jelekkan Rasulullah. Jadi kita sudah pernah jelaskan, dari sisi nasab keturunan Rasulullah clear, bersih. Nasabnya nasab yang mulia, nasabnya nasab yang terhormat, ya. Begitu pula dari sisi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga bersih, ya. Kepribadian Rasulullah sampai-sampai Rasulullah itu dikenal dengan diberikan julukan Al-Amin, ya, sama dengan nama masjid kita ini, Nurul Amin, ya, cahayanya orang-orang yang punya kejujuran, amanah, ya. 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 Mereka mengatakan, ya, ma jarrabna alaika kadhiba, wahai Muhammad, ya. Wahai Muhammad, kami tidak pernah mendapatkan engkau berdusta sekalipun. Jadi kepribadian Rasulullah benar-benar bersih. Makanya diberikan gelar julukan Al-Amin. Begitu pula dari sisi-sisi yang lain, hubungan sosial kemasyarakatan, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berinteraksi, menjaga hubungan yang baik dengan sesama masyarakat, tetapi Rasulullah itu tidak pernah terlibat dalam kebiasaan-kebiasaan yang jelek, apalagi terkait dengan penyembahan
kepada berhala dan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas yang sering kali dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu. Itu hikmah yang terbesar ya, yang bisa kita ambil dari penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pelajaran yang akan datang kita akan sudah masuk ya, kita akan masuk mulai kejadian diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Jadi sebelum nabi dan rasul ini sudah selesai kita bahas. Ya, bagian pertama dari kitab ini sudah selesai kita bahas. Nah, kita masuk kepada bagian yang kedua sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Saya kira demikian. Sudah masuk waktu? Ya, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.